Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Syariah Corner. Ada yang menarik dari kisah Bapak Ruslan Abdul Ghaufur. Ternyata beliau adalah salah satu penerima tokoh ekonomi dari Bank Indonesia. Wah, selamat ya Bapak Ghaufur. Boleh diceritakan Pak, seperti apa perjalanannya dan juga tentunya perjuangannya hingga akhirnya meraih penghargaan sebagai tokoh ekonomi dari Bank Indonesia? Baik, Mbak. Sebenarnya Bank Indonesia itu mencari tokoh ekonomi dari daerah Sumatera, daerah bagian Indonesia Timur, bagian yang ada di Jawa itu untuk menjadi motivasi bahwa ekonomi syariah itu adalah program dan gerakan kita bersama. Dan salah satu yang jadi penilaian adalah bagaimana kemudian seorang tokoh bukan hanya menjadi penggagas sebuah teori gitu, tetapi juga tokoh tersebut mampu mengaplikasikan dan mensosialisasikannya di masyarakat secara real. Hal inilah yang menjadi tantangan berat untuk menjadi seorang tokoh begitu. Karena di samping membangun teori, mensosialisasikannya, dan tokoh tersebut terjun untuk bagaimana bergerak secara real di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah, karena saya tidak sendiri, di belakang kami banyak teman-teman yang membantu, ada pondok-pondok pesantren, ada masyarakat, lantas juga ada komunitas-komunitas yang kemudian bergerak bersama-sama, sehingga salah satu pesantren yang kita bina itu bahkan menjadi pesantren terbaik di provinsi di Sumatera gitu untuk pemandirian ekonomi pesantrennya. Itu salah satu tindakan real, bukti nyata bahwa seharusnya kita bergerak bersama-sama. Kalau saya sendiri mungkin ya tidak bisa juga demikian. Tetapi kemudian track record yang panjang ini sejak 2012 kita turun membangun ekonomi syariah di masyarakat, di pesantren, di komunitas, itu alhamdulillah diberikan apresiasi oleh Bank Indonesia begitu. Wah, selamat tentunya ya untuk Bapak Ghaufur. Tentunya ini juga menjadi sebuah pencapaian dan kebanggaan bagi UIN Raden Intan Lampung. Nah, kita kembali lagi ke tema nih Pak. Bicara juga tentang ekonomi syariah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, bagaimana Pak strategi dan jaminan dari sistem keuangan syariah tentunya untuk menjawab dan juga menghadapi resiko usaha tinggi Pak? Ya, baik. Risiko itu memang niscaya pada setiap usaha gitu. Tidak ada orang yang usaha tanpa ada risiko rugi, mesti ada. Maka kemudian ada banyak manajemen risiko yang menjadi hal yang dipelajari oleh banyak pihak, terutama dosen, mahasiswa di perguruan tinggi dan bahkan pengusaha sekalipun harus paham tentang itu. Di syariah pun demikian. Maka kemudian prinsip kita berbagi hasil dan berbagi rugi itu menjadi salah satu cara untuk kita berbuat adil. Itu adil sekali kalau rugi bari kita sama-sama tanggung bersama. Betul. Kalau yang satu pihak modal, satu pihak bekerja, maka kalau rugi saya rugi dengan pekerjaan saya. Kalau yang pihak modal, Bapak rugi dengan modal yang sudah dikeluarkan. Tetapi lebih dari itu, saat ini kita coba berusaha untuk berpikir lebih produktif, bahwa kerugian itu kan bisa diantisipasi. Maka pembiayaan itu pun kalau di konvensional atau di keuangan itu mesti ada asuransinya dan lain sebagainya. Dan di ekonomi syariah kita coba mengembangkan yang mengasuransi itu ya sosial komunitas gitu. Kita coba secara bersama-sama lingkup komunitas yang diberikan pembiayaan itu kita dekati. Misalkan ada ibu-ibu pengajian atau bapak-bapak pengajian atau jamaah pondok pesantren, lantas kemudian kita dekati ustadznya, kiainya, komunitasnya untuk sama-sama ayo kita bersama-sama begitu. Dan kalau ada kerugian ya kita lembaga keuangan dan tim teman-teman yang lain ya harus sama-sama mengerti bahwa itu memang rugi gitu. Tetapi memang harus ada kejujuran dan saling kepercayaan. Nah, ini yang perlu kita tanamkan dan memang menjadi bagian dari nilai-nilai yang ada dalam ekonomi syariah. Baik Pak, lantas Pak ini kan sudah ada tentunya berbagai bentuk untuk pemberdayaan masyarakat. Lalu bagaimana untuk tentunya memandu masyarakat dalam sistem ekonomi syariah itu sendiri untuk memberdayakannya di tengah masyarakat? Ya, ekonomi syariah itu terbuka
kepada seluruh masyarakat. Bahkan ada beberapa penelitian masyarakat non-muslim pun banyak yang menabung di bank syariah karena merasa lebih pas, lebih adil, dan tidak diombang-ambing dengan banyak hal di luar sana, terutama fluktuasi bunga dan lain sebagainya. Dan yang paling bisa dirasakan adalah apapun kebutuhan yang ada di masyarakat, sebenarnya kita bisa mencarikan solusinya dengan akad dan pola pembiayaan yang sesuai, sehingga perlakuannya pun berbeda. Nah, ini yang perlu dipahami. Kalau membandingkan dengan yang konvensional, mungkin apapun kebutuhannya, produknya tetap sama. Tetapi kalau di bank syariah atau lembaga keuangan syariah atau bahkan mungkin lembaga keuangan publik Islam, itu kebutuhannya berbeda, maka saya kira teman-teman akan mencarikan produk akad yang berbeda pada setiap kebutuhannya dengan pola perjanjian yang berbeda juga. Nah, inilah letak kita memberikan solusi yang terbaik untuk masyarakat. Baik Pak, terakhir Pak, bagaimana menurut Bapak Gofur sendiri solusi tentunya untuk pendampingan kepada masyarakat agar program dari ekonomi syariah ini sendiri berhasil untuk memberdayakan ekonomi masyarakat? Ya. Kita perlu banyak pihak bergerak bersama untuk sama-sama tidak hanya di Menara Gading, tapi turun langsung ke lapangan, melihat potensi masyarakat, melihat peluang yang ada, dan saya kira tidak hanya bermain wacana, tetapi juga apa yang bisa kita lakukan, kita bantu, mari kita sama-sama lakukan. Itu solusi yang paling pas untuk saat ini. Karena bagaimanapun COVID saya kira akan menjadi mungkin ya teman kita sehari-hari begitu. Tinggal kita bagaimana mensikapinya, dan mudah-mudahan juga suatu saat kita akan menjadi lebih kebal dan lebih imun ya terhadap dampak virus ini. Namun kemudian ekonomi ini pun harus juga cepat dipulihkan gitu, dan membutuhkan kita semua, pakar-pakar, tokoh-tokoh, media, lembaga, semuanya bergerak real karena konsep itu sudah ada, teori itu sudah ada, tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya di masyarakat, mendampingi masyarakat, mengedukasi masyarakat, kemudian sama-sama mengawasi berjalannya ekonomi syariah agar jika ada kekeliruan kita ingatkan bersama-sama. Baik, jadi memang yang harus kita lakukan sekarang adalah take action ya Pak ya, tentunya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Gofur. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian Syariah Corner kita kali ini bersama dengan Dr. Ruslan Abdul Gofur MSI, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dan tentunya program ini disponsori oleh UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera bagian Barat, Radisson Lampung Hotel, dan IDX. Saya Herdiani Oktavia beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa untuk selalu terapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Terima kasih dan sampai jumpa.